Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Maulana. Saya dari kelas 04 TLP 003 Teknik Elektro Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bilangan kompleks. Langsung saja ke materinya, yaitu pengertian bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah sebuah bilangan yang berbentuk A plus BI dengan A dan B merupakan bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. Sedangkan bilangan imajiner itu sendiri adalah bilangan-bilangan yang apabila dikuadratkan bernilai negatif. Sebagai dasar yang digunakan adalah bilangan I dengan ketentuan I kuadrat sama dengan min 1 dan I sama dengan akar min 1. Lanjut ke operasi bilangan kompleks. Yang pertama yaitu ada penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita menggunakan bilangan kompleks dengan Z. Z sama dengan A plus BI sesuai pada penjelasan atau pengertian di slide awal. Kemudian kita masuk ke operasi bilangan kompleks penjumlahan. Di sini itu ada Z1 plus Z2 sama dengan dalam kurung A plus BI plus dalam kurung C plus DI. Nah, di mana A plus BI ini yaitu bilangan kompleks pertama dan C plus DI yaitu bilangan kompleks kedua. Setelah itu Z1 plus Z2 sama dengan, nah, kemudian kita samakan yaitu sesuai pengertiannya itu bilangan real dengan bilangan real dan imajiner dengan imajiner, yang dimana bilangan realnya itu A plus C plus dalam kurung BI plus DI. Nah, kemudian setelah itu kita sederhanakan saja menjadi Z1 plus Z2 sama dengan dalam kurung A plus C plus dalam kurung B plus D imajiner. Kemudian itu ada operasi bilangan kompleks pengurangan, di mana Z1 dikurang Z2 sama dengan dalam kurung A plus BI min dalam kurung C plus DI. Nah, seperti yang tadi yaitu A plus BI ini bilangan kompleks pertama dan C plus DI ini adalah bilangan kompleks kedua. Kemudian kita lakukan seperti hal yang sama, yaitu kita kelompokkan bilangan real dengan bilangan real dan bilangan imajiner dengan bilangan imajiner. Z1 min Z2 sama dengan dalam kurung A min C plus dalam kurung BI min DI. Nah, kita lihat di sini ada perubahan yaitu dari min menjadi plus. Kenapa sih bisa menjadi plus? Yaitu saya akan menjelaskan di sini kenapa bisa jadi plus, karena min dikali pelangi ke dalam yaitu min dikali C menjadi min C min dikali DI dan menjadi min DI. Kemudian kita lanjut saja, kita sederhanakan seperti yang tadi, Z1 dikurang Z2 sama dengan dalam kurung A min C plus dalam kurung B dikurang D imajiner. Lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu ada contoh. Di sini kita lihat dulu contohnya, yaitu contoh operasi bilangan kompleks penjumlahan. Z1-nya itu sama dengan 3 plus 2i, kemudian Z2-nya itu sama dengan 4 plus i. Z1 plus Z2 sama dengan dalam kurung 3 plus 2i plus dalam kurung 4 plus i, yang dimana seperti tadi yaitu 3 plus 2i nya itu bilangan kompleks pertama dan 4 plus i nya itu adalah bilangan kompleks kedua. Nah, kemudian seperti yang awal kita kelompokkan bilangan real dengan bilangan real dan bilangan imajiner dengan bilangan imajiner, yang dimana terdapat Z1 plus Z2 sama dengan 3 dalam kurung 3 plus 4 plus dalam kurung 2i plus 3i. Kemudian kita hasilkan saja, yaitu menjadi Z1 plus Z2 sama dengan 7 plus 3i. Kenapa sih bisa 3i? Karena i-nya itu kita masukkan ke 2i menjadi 3i.
Contoh kedua itu ada operasi bilangan kompleks pengurangan. Di sini Z1-nya sama dengan 3 min 2i, Z2-nya itu 1 dikurang 4i. Langsung saja ke penjelasannya. Z1 dikurang Z2 sama dengan dalam kurung 3 dikurang 2i dikurang dalam kurung 1 dikurang 4i. Z1 dikurang Z2 sama dengan, kita seperti yang tadi kita kelompokkan saja, yaitu menjadi 3 dikurang 1 plus dalam kurung min 2i plus 4i. Kemudian ketemulah hasilnya, yaitu Z1 plus Z2 sama dengan 2 plus 2i. Yang kedua itu ada operasi bilangan kompleks perkalian dan pembagian, di mana i kuadrat sama dengan min 1. Di sini ada dalam kurung A plus BI, dalam kurung C plus DI sama dengan AC plus ADI plus CBI plus BDI kuadrat. Dari mana sih Bang itu? Dari mana sih itu hasilnya? Nah, sini saya akan jelaskan hasil dari AC ini tuh adalah kita kali pelangi, yaitu A dikali C, A dikali BD, A dikali DI, kemudian BI dikali C, terus BI dikali DI. Nah, ketemulah hasilnya seperti ini. Terus saya akan terangkan. Jadi dalam kurung A plus BI, dalam kurung C plus DI sama dengan AC plus, kita sederhanakan ADI plus CBI nya menjadi AD plus BC imajiner plus BD min 1. Kita balik lagi, kenapa ini min 1? Karena sesuai pernyataan kita pada awal, yaitu I kuadrat sama dengan min 1. Jadi dalam kurung A plus BI, dalam kurung C plus DI sama dengan AC dalam kurung AC min BD. Nah, ini kenapa bisa jadi AC min BD? Nah, di sini kita lihat BD dikali min 1. Nah, BD ini adalah bilangan real dan AC itu bilangan real. Jadi kita bisa masukkan atau kita samakan, yaitu dia bilangan real. Jadi dalam kurung AC min BD plus AD plus BC imajiner. Kemudian yaitu operasi bilangan kompleks pembagian. A plus BI per C plus DI sama dengan A plus BI per C plus DI dikali C min DI per C dikurang DI. Nah, C dikurang DI ini dari mana sih? Nah, kita lihat lagi. Jika soalnya ini adalah plus, maka lawannya adalah minus. Dan C dikurang DI ini adalah bentuk bilangan polinomial. Bilangan, kita gunakan perkalian polinomial seperti pada perkalian bilangan kompleks. Nah, lanjut. A plus BI per C ditambah DI sama dengan AC dikurang ADI ditambah BCI dikurang BDI kuadrat. Nah, sama seperti yang tadi, kita kalikan saja A-nya ke C, kemudian A-nya ke DI. Nah, bisa kita simpulkan menjadi AC min ADI plus, kemudian kita kalikan BI dikali C, kemudian BI dikali
DI, min DI. Nah, ketemulah hasilnya BCI dikurang BDI kuadrat per, ini C dikali C itu bisa kita sebut C kuadrat, kemudian C dikali pelangi ke min DI yaitu DI kuadrat plus I kuadrat. Lanjut, A plus BI per C plus DI sama dengan dalam kurung AC plus AC ditambah BD ditambah dalam kurung BC min BC dikurang AD imajiner per C kuadrat plus D kuadrat. Dan kita bisa simpulkan ini adalah berupa bilangan kompleks. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dasar-dasar akriomatik bilangan kompleks pada bilangan kompleks. Yang pertama itu ada Z1 plus Z2 dan Z1 dikali Z2 termaksud di S, di mana S adalah bilangan kompleks atau hukum ketertutupan. Kemudian yang kedua itu ada Z1 plus Z2 sama dengan Z2 plus Z1. Itu penjelasannya itu pada penjumlahan atau hukum komutatif. Yang ketiga itu ada Z1 plus dalam kurung Z2 plus ditambah Z3 dan dalam kurung Z1 ditambah Z2 ditambah Z3, yaitu penjelasannya sama jika kurungnya dibedain, yaitu hukum asosiatif. Kemudian keempat, Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1, yaitu hasilnya akan sama dengan hasilnya akan sama, yaitu hukum dari komutatif. Kemudian yang kelima yaitu ada Z1 dikali dalam kurung Z2 dikali Z3 dan dalam kurung Z1 dikali Z2 dikali Z3, yaitu sama menganut asosiatif pada perkalian. Ini menganut hukum asosiatif tapi pada perkalian. Yang keenam yaitu ada Z1 dikali dalam kurung Z2 ditambah Z3 dan dalam kurung Z1 dikali Z2 plus Z1 dikali Z3, yaitu ini adalah menganut hukum distributif, yang dimana sama menganut ini menganut sifat distributif. Yang ketujuh yaitu ada Z1 plus 0 sama dengan 0 plus Z1 sama dengan Z1 dikali Z1 dikali 1 sama dengan 1 dikali Z1 sama dengan Z1. Nah, sini akan saya jelaskan Z1 plus 0 ini sama hasilnya dengan 0 plus Z1. Nah, hasilnya adalah Z1. Nah, 0 ini kita bisa sebut sebagai unsur pada penjumlahan, sedangkan 1 ini adalah sebagai unsur pada perkalian. Kemudian ke-8 yaitu ada Z plus Z1 sama dengan 0, di mana Z merupakan inverse dari Z1 yang dinyatakan dengan min Z1. Perlu diingat, kalau inverse dari penjumlahan yaitu pengurangan, maka inverse dari Z1 adalah min Z1. Maka jadinya min Z1 plus Z1 sama dengan 0. Nah, ini jika Z-nya adalah inverse dari Z1, maka jumlahnya 0. Kemudian yang terakhir atau 9 yaitu Z1 dikali Z1 sama dengan Z1 dikali Z sama dengan 1. Nah, di mana Z merupakan inverse dari Z1 yang dinyatakan dengan 1 per Z1 untuk Z1 tidak lebih dari 0 atau sama dengan 0.
perlu diingat inverse dari perkalian adalah pembagian, maka di sini Z1 dikali 1 per Z1 sama dengan 1. Mungkin cukup segitu saja yang saya bisa jelaskan atau saya sampaikan dalam materi ini, yaitu materi bilangan kompleks. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. See you in next time.